Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ingat lagunya Chrisye, resah dan gelisah. Ini saya baru flu gerok, makanya serak-serak basah. Resah dan gelisah, menunggu di sana, di sudut sekolah, la 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 la, tempat yang kau janjikan untuk bertemu denganku. Kisah kasih di sekolah, resah dan gelisah. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sedang merasakan diri sesuatu berbuat salah, ketika kita sedang merasakan diri disapa oleh Tuhan, maka kita merasa resah dan gelisah. Kita merasakan bagaimana hati kita diaduk-aduk, diodol-odol, dibuka sana semari. Bagaimana ini, benar atau salah? Untuk orang yang sudah biasa berbuat jahat, biasa berbuat dosa, maka aduk-aduk itu akan dicuekin dan akan hilang dalam waktu sekejap. Tapi bagi orang yang ingin berkembang, berbuat dari baik, lebih baik lagi, maka aduk-aduk ini merupakan suatu suara yang kuat. Suara yang mengajak kita untuk memberi perhatian. Apa peringatan ini yang membuat saya resah dan gelisah? Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang bagaimana Herodes hatinya diaduk-aduk. Dia sebetulnya tertarik pada kebaikan, tetapi ternyata dia terseret kepada kejahatan. Ingat, Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian ada Yesus yang mulai berkarya, membuat mukjizat, membuat tanda-tanda heran, sungguh menyemangati orang banyak. Maka kemudian Yesus akhirnya menjadikan bahan pembicaraan atau viral di mana-mana. Dan ternyata apa? Ternyata Herodes mulai tenang, mulai tidak tenang, mulai perasaannya diaduk-aduk. Mungkinkah ini Yohanes yang sudah saya penggal kepalanya dan sekarang bangkit lagi? Banyak orang mengatakan dia itu Yohanes Pembaptis, dia itu Elia, dia itu Musa, dia itu para nabi yang sudah bangkit dan sekarang memberi peringatan. Lalu dia mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah saya penggal. Gerangan siapakah orang ini? Mulai tidak tenang, mulai tidak nyaman. Tetapi orang yang biasa bergulat dengan kejahatan-kejahatan dari dosa besar ke dosa besar, ini menjadi semacam pertanyaan ringan saja, menjadi kegundahan ringan. Setelah itu bisa diusir gampang. Tetapi orang yang sudah mulai membaik, masa-masa penyucian diri, maka dia akan merasakan keanehan-keanehan itu, dan dia akan merasakan teguran-teguran dari Tuhan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian Yohanes akhirnya yang dipenggal itu menggerakkan pengalaman itu, menggerakkan hati, menggetarkan hati Herodes. Dan itu yang diperbuat Yesus, menggetarkan hati setiap orang. Saudara-saudari, itulah Injil hari ini. Yang menarik adalah tentang pembedaan roh Santo Ignatius. Konsolasi disolasi, peristiwa dia merasa damai, merasa tenang, tetapi sebaliknya merasa gelisah, resah, merasa tidak nyaman, merasa ada sesuatu yang mengganjal. Inilah dorongan-dorongan roh yang mengingatkan kita. Kalau kita oncei, kita refleksikan, kita buka satu demi satu, kita buka slice demi slice, maka kita akan menemukan apa yang dimaksud dikehendaki oleh Tuhan. Dengan kesabaran kita, kita mencoba berlatih untuk berdiscernment, untuk membedakan roh,
untuk mengupas apakah ini roh baik atau roh buruk. Roh yang membuat saya merasa tidak tenang ini, apakah karena saya memang sudah gemar berbuat dosa dan salah, sehingga saya tetap tenang saja berbuat sesuatu yang tidak menyukakan Tuhan. Atau sebetulnya itu menjadikan rasa peraguan kita, supaya kita mulai melihat lebih dalam peristiwa-peristiwa yang membuat kita deg-degan, yang membuat kita resah dan gelisah. Di situ kita akan berlatih membedakan roh-roh. Mana roh baik yang dari Tuhan yang kita ikuti, mana roh jahat yang dari setan yang harus kita hindari. Saudara-saudari, silahkan berlatih mencoba untuk membedakan dorongan-dorongan roh yang selalu melingkupi hati kita, agar kita terbiasa dengan menangkap kehendak Tuhan lewat dorongan-dorongan roh. Salam Kabir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.